Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bu Siti Alsasifa. Selamat siang Ibu Sul. Terima kasih sudah mau bergabung. Nah, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol sekitar 10 atau 15 menit aja ya Bu ya, tidak lama. Nah, apa nih yang kita mau bicarakan? Ya Bu, bagaimana kabarnya Ibu Sulfia ini hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih Bu Sulfia atas kesediaan dan waktunya untuk saya ya sedikit curhat lah ya. Ya Bu. Tentang masalah ada masalah yang saya hadapi di sekolah. Ya. Begini Bu Sul, saya ini kan mengajar mata pelajaran IPA untuk kelas 8 semuanya. Namun dari 4 kelas 8 itu yang saya ajarkan, ada satu siswa saya atas nama Guntur. Itu saya melihat dia itu kalau belajar itu malas begitu. Kemudian dia susah untuk bersosialisasi dengan teman-temannya. Dan beberapa kali saya melakukan diskusi, dia tidak pernah mau bergabung dengan teman satu kelompoknya, Bu. Oh, jadi masalahnya Ibu ini tentang siswa yang malas dan sulit bersosialisasi ya Bu ya dengan teman-teman. Iya benar Bu. Permasalahannya itu ya. Jadi kira-kira dari percakapan kita ini apa yang Ibu harapkan setelah Ibu menemukan semua masalah? Saya ingin anak itu ada perubahan. Setelah percakapan ini saya menginginkan anak itu bisa bersosialisasi, bisa kembali ke teman-temannya. Karena jujur Bu, berapa kali saya hadapi dia ini, dia merasa kayak menyendiri. Dia tidak bisa untuk bergabung dengan teman-temannya. Seperti itu. Gitu ya Bu ya. Jadi dia selalu menyendiri, memang seperti tidak seperti teman-teman yang lain yang selalu berbaur dengan teman-temannya ya Bu ya. Iya, begitu Bu. Iya Bu ya. Terus kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan dari siswa yang bermasalah dan tidak mempunyai motivasi belajar seperti ini? Saya sudah 2 kali untuk melakukan pendekatan ke dia. Saya tanya apa masalahnya. Awalnya saya tanya dengan teman-temannya, kenapa sampai Guntur tidak bisa berteman dengan teman-teman satu kelompoknya. Entah jangankan satu kelompok, satu kelas pun dia kayak menyendiri gitu loh. Teman-temannya berkelompok berdiskusi, dia hanya duduk saja sendiri. Saya tanya teman-temannya itu, dia bilang, Guntur selalu kalau kita bicara Bu, katanya dia marah-marah bawaannya marah-marah ke teman-temannya. Jadi teman-temannya juga jadi malas malas untuk mengajak komunikasi ya Bu ya. Iya. Begitu Bu. Waduh. Jadi setelah Ibu guru mendapatkan informasi bahwa anaknya memang seperti itu, kira-kira pendekatan apa yang Ibu lakukan lagi berikutnya agar supaya anak ini mungkin bisa diajak untuk setidaknya bisa berkomunikasi dengan temannya? Iya, saya mencoba memanggil dia untuk menanyakan seperti saya lakukan segitiga restitusi. Apa masalahnya, latar belakangnya dia. Kemudian selain itu juga saya mencari tahu, karena dia kan kelas 8, jadi saya mencari tahu dengan rekan sejawat di sekolah, dengan guru BK, kemudian bagaimana dia waktu kelas 1-nya, apakah memang dan guru BK menyampaikan bahwa memang sudah seperti itu, dia dari dulu seperti itu. Guru BK menyampaikan. Saya bilang, dan saya berpikir sebenarnya orangnya mau, hanya dia tidak bisa menahan emosinya. Jadi sebenarnya anak ini mau belajar, hanya persoalan pengelolaan emosinya kayaknya ya Bu ya. Iya. Apakah Bu yang lain atau guru BK-nya sudah ada tindakan lanjut untuk itu Bu? Mereka yang saya tahu dari hasil diskusi kami, ya dari anaknya sendiri yang susah untuk terbuka.
yang susah untuk terbuka karena entah dia malu, pokoknya kayak susah sekali untuk terbuka bicara tentang pribadinya dia itu anak, sehingga terbawa ketika belajar. Gitu ya, Bu. Oke. Dari pengamatan yang Ibu lakukan di kelas itu, sebenarnya anak itu berada di level berapa untuk minat belajarnya? Kalau rajin dia tidak pernah alpa kalau kehadiran. Ya, Kemudian kalau tugas juga dia selesaikan, tapi itulah dia tidak bisa untuk diskusi dengan temannya, karena kan kalau di IPA itu banyak tugas yang memang tugas kelompok. harus gitu ya, Bu, ya. Jadi dia pokoknya hanya mau menyendiri saja kerjanya. Jadi saya berpikir untuk memanggil kembali dia karena ini sudah kelas 8, tidak mungkin kita mau biarkan saja lama-lama seperti itu. Ya, kira-kira dari permasalahan anak ini, Bu. Pertanyaan tadi saya, Ibu ini dia sudah berada di level berapa sebenarnya untuk minat belajarnya? Kalau untuk minat belajarnya masih di level 6,5 lah. Hanya yang saya khawatirkan ini di sosialnya dia, kehidupan sosialnya berteman itu yang masih jauh sekali. Ya, sosialnya ya, Bu ya. Iya. Oh, iya. Berarti untuk pembelajarannya dia masih ada interest, Masih ada. hanya Iya. masalah di kepribadiannya. Terus untuk hal interestnya ini, untuk sosialnya ini, Bu ya, kira-kira bantuan apa yang bisa Ibu berikan untuk anak ini, misalnya dalam pembelajaran IPA, agar supaya bisa sedikit naik level ya, seperti itu, seperti yang Iya. Ibu harapkan. Yang ke depan ini saya ingin memberikan di dalam pembelajaran itu dimasukkan dengan sosial emosional itu, seperti pembelajaran diferensiasi yang Oh iya. ya, karena di situ mereka bisa mengembangkan apa sebenarnya yang mereka punya. Kemudian saya akan memanggil dia secara pribadi, dan kalaupun ada waktu saya ketemu dengan orang tuanya untuk mengatasi masalahnya di mana sebenarnya, apakah karena tekanan dari keluarganya atau bagaimana, sehingga dampaknya di pembelajaran di kelas seperti itu dia. Oh iya. Saya kira bagus sekali itu, Bu. Ibu rencana Ibu untuk melakukan itu sudah bagus sekali. Lalu kira-kira kapan ini Ibu akan melakukan rencana Ibu ini? Iya, karena mungkin minggu depan ya, karena kita sudah mau ulangan tengah semester ini, sehingga supaya tidak terlalu lama. Kira-kira Saya akan hubungi dulu guru BK supaya saya tahu di mana rumahnya, atau tidak meminta kerjasama dengan guru BK, memanggil orang tuanya ke sekolah, atau saya yang datang ke rumahnya supaya melihat kehidupannya dia sebenarnya seperti apa, sehingga supaya dia itu di sekolah saya tahu, oh seperti ini anaknya, supaya saya tahu langkah apa yang akan saya lakukan selanjutnya. Jadi untuk langkah-langkah Ibu akan tempuh ini, Ibu akan melibatkan beberapa orang ya, Bu ya? Iya, termasuk orang tuanya. Iya, ada orang tuanya, ada teman-temannya ya, Bu ya? Ya, saya kira itu bagus sekali, Bu. Mudah-mudahan dengan pendekatan yang Ibu berikan secara sentuhan sosial emosionalnya bisa anak itu tersentuh dan sedikit terbuka ya, Bu ya? Ya. Iya. Terus apakah jika misalnya Ibu dalam melakukan rencana aksinya tadi ini, jika ada hambatan yang Ibu dapatkan misalnya, kira-kira apakah Ibu ada rencana lain selain rencana yang baru Ibu ceritakan tadi? Iya, jika selesai langkah-langkah itu sudah saya lakukan, saya akan melakukan lagi pendekatan pribadi ke Guntur ini, supaya mengajarkan bagaimana kita bersosialisasi dengan teman-teman satu kelompok, bagaimana menghargai teman. Itu mungkin yang
yang pas untuk dia saat ini, karena memang kalau saya lihat bawaannya itu dia bawaannya emosi sekali kalau temannya menegur begitu. Oh, berarti kalau untuk emosinya itu hanya ketika berbicara dengan temannya ya Bu? Iya. Kalau ke guru tidak? Tidak. Dia masih bagus? Dia masih iya. menghargai guru ya. Oh iya, berarti masih mungkin masih bisa dalam level-level yang bisa dijangkau, bisa dirangkul ya Bu ya? Iya. Nah, terus kira-kira setelah ada tadi anak itu di level 6,5, setelah Ibu nanti melakukan tindakan yang Ibu ceritakan tadi, Ibu inginnya anak itu naik ke level berapa Bu kira-kira? Ke-8, insya Allah ke-8. Karena ya, hanya ya, insya Allah membentuk bisa naik 2 tingkat gitu. Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa terrealisasi. Ya, kita sudah berada di ujung sesi ini Bu ya, karena kita ini juga banyak. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Nah, dari percakapan kita hari ini Bu, apakah Ibu sudah bisa mendapatkan apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita berdua ini Bu? Ya, saya menginginkan mudah-mudahan langkah yang akan saya lakukan segera saya laksanakan supaya hasilnya pun bisa saya bisa mencapai level 8 tadi. Amin Ibu. Baik Ibu, terima kasih sudah bergabung. Kalau begitu, terima kasih juga Ibu Sulfia atas waktunya. Iya, terima kasih Ibu Sulfia atas waktunya. Kita ketemu lagi minggu depan dengan cerita hasil rencana Ibu hari ini ya Bu ya. Siap. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya. Baik. Assalamualaikum Ibu Sulfia. Waalaikumsalam Ibu Alsa. Bagaimana ini kabarnya? Alhamdulillah Bu, senang jumpa lagi Bu. Terima kasih kepada saya. Iya, saya dapat WA tadi mau Bu Sulfia mau curhat-curhat ini. Ada masalah apa Bu? Iya Bu, ini saya mau curhat. Saya kan setiap hari Jumat ini piket, ya. Tugas saya piket itu di hari Jumat. Terus di hari Jumat ini anak-anak selain yasinan, kami memeriksa setiap anak apakah untuk memastikan apakah bawa yasin atau tidak. Kemudian juga mengecek kelengkapan pakaiannya. Karena ini pakaian pramuka harus pakai kaki lengkap, kemudian sepatu hitam, kaos kaki hitam. Jadi di hari Jumat itu biasanya membludak tuh anak-anak yang melanggar. Itu aduh, bagaimana ya sebagai petugas piket ini banyak sekali tugasnya Bu. Seperti itu. Ya. Baik Ibu Sulfia, berarti kendala masalah yang dihadapi saat ini saat Ibu piket, siswa banyak yang melanggar aturan tata tertib sekolah dalam hal berpakaian. Benar Bu. Ya. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Ya, harapan saya nanti saya bisa menemukan solusi agar anak-anak ini nantinya tidak banyak melakukan pelanggaran, khususnya dalam hal berpakaian pramuka. Karena kan berpakaian pramuka ini hanya sekali seminggu. Iya. Kalau saya, jadi saya harapkan di hari itu yang hanya sehari saja dalam seminggu, anak-anak bisa berpakaian lengkap sesuai dengan tata tertib. Iya. Baik. Kira-kira apa ya yang Ibu Sulfia sudah lakukan selama piket kepada atau apa yang sudah Ibu berikan ke siswa itu yang melanggar? Iya. Jadi saya tugasnya mencatat anak-anak yang melanggar ini. Jadi saya ketika mencatat sambil saya tanya-tanya mereka, ini kenapa bisa seperti ini. Jadi saya melakukan juga pendekatan segitiga restitusi. Jadi saya berusaha juga untuk
membuka kesadaran dirinya. Jadi rata-rata itu jawabannya lupa. Jadi seperti itu, Bu. Aduh. Baik. Jadi yang sudah Ibu Sulfia laksanakan itu dengan mencatat beberapa siswa yang melanggar aturan sekolah, kemudian melakukan segitiga restitusi untuk mengatasi masalah mereka yang alasannya masih alasan yang sama, lupa dan lupa. Iya, Bu. Iya. Apakah anak-anak ini ketika diberikan nasihat dari Ibu Sulfia, apa yang selain nasihat yang Ibu lakukan dengan segitiga restitusi, apa langkah-langkah selanjutnya yang akan Ibu lakukan ketika anak-anak melanggar dan melanggar lagi? Nah, itulah yang saya pikirkan, kira-kira bagaimana ya? Karena anak-anak ini saya ketika saya lakukan pendekatan segitiga restitusi, ya ketika minggu depannya alhamdulillah ada yang sudah tidak lagi ada di tempat itu, tapi ada lagi yang baru. Nah, jadi saya berpikir bagaimana saya harus melibatkan semua warga sekolah, terutama teman-teman yang piket bersama saya, untuk bisa melakukan segitiga restitusi ini agar kesadaran diri anak-anak ini bisa lebih meningkat, dan juga mungkin bisa bekerja sama dengan orang tua lewat WhatsApp group dengan orang tua untuk disampaikan bahwa besok hari Jumat harus pakaian lengkap. Baik, bagus sekali Ibu. Ibu akan melaksanakan kerjasama ya Bu ya, dengan beberapa yang Ibu sampaikan tadi, dengan orang tua, dengan rekan sejawat yang sama-sama piket saat itu, ya, untuk mengatasi masalah siswa tadi. Kira-kira, kira-kira sudah tahap di level mana dari setiap langkah yang Ibu lakukan pada siswa? Mungkin untuk hari ini kayaknya sudah ada di, walaupun hanya masih ada yang melanggar, tapi dibanding dengan minggu kemarin, alhamdulillah sudah ada progresif sedikit, walaupun hanya naik satu tingkat. Di level berapa kira-kira Bu? Tadinya itu di level 6 Bu. Untuk hari ini masih ada di level 7. Saya harapkan nanti bisa di level 9 Bu. Alhamdulillah, luar biasa target yang Ibu Sulfia ingin capai dan kejar. Harus seperti itu Bu, karena dia hanya sekali seminggu itu. Iya. Pramuka lengkap. Iya, luar biasa ini. Dan ya mudah-mudahan bisa sampai target itu ya Bu Sulfia, ya, tetap Bu, semangat. Saya sangat berharap seperti itu Bu. Iya. Baik, untuk siswa yang misalnya menurut Ibu, kalau misalnya siswa ada yang melanggar, kan siswa itu ada yang melanggar sekarang terus gantian lagi, bagaimana mengatasinya? Ibu mengatasi itu? Nah, itu untuk anak yang melanggar lagi, setelah itu tidak lagi melanggar lagi, bisa mungkin kami bekerjasama dengan guru BK-nya memberikan bimbingan khusus, karena kami di piket ini kan waktu kami sangat terbatas. Jadi kolaborasi dengan guru BK itu sangat kami jalin dengan sangat baik di sekolah kami. Kami mempunyai 4 guru BK dan selalu siap untuk membantu. Ya, luar biasa. Kerjasama yang bagus ya Bu ya untuk anak-anak. Iya, Bu, ya. Alhamdulillah. Iya. Lalu kapan rencananya Ibu melakukan hal ini untuk kedepannya? Kapan ini? Ya, rencana hari ini saya akan
mengirimkan pesan ke guru BK dan wali-wali kelas untuk bisa mengingatkan anak-anak agar supaya di hari Jumat itu mereka berpakaian sesuai dengan aturan. Ya. Dan biasanya juga saya lakukan itu sehari sebelum Jumat, berarti hari Kamis. Biasanya kami di grup sekolah itu kami lempar ke grup sekolah untuk disampaikan ke perwalian Jumat. Baik. Berarti minggu depan ya Bu ya, hari Kamis, Ya Allah. hari Jumat hari Jumat depan ya. Ya, hari Kamis malam Jumat lah Oke. saya akan kirim ke grup sekolah Iya. agar supaya wali-wali kelas bisa mengirimkan ke grup orang tua siswanya masing-masing. Iya. Bagus sekali Ibu, mudah-mudahan target Ibu mencapai level 9, 8 kemudian ke 9 dapat terwujud Amin Bu ya. dengan adanya Mudah-mudahan, Bu. kerjasama dengan orang tua siswa, stakeholder yang ada di sekolah dan guru BK. Saya tunggu ya Bu ya perkembangan selanjutnya. Ya Bu, siap, Ingin mendengar siap, ya. kabar yang bagus sampai tahap Bu. level Dan yang Ibu juga jangan bosan-bosan ya Bu kalau saya minta siap, Ibu. siap. Ya, Dengan senang hati, dengan senang hati Ya, Bu terima kasih, Sulfia. Bu. Iya. Saya akhiri Bu Sulfia. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Saatnya meraih mimpimu.